Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Anwar Rosadi. Saya sedang mengikuti pelatihan K3 yang diselenggarakan oleh PPKD Jakarta Selatan. Untuk materinya yaitu meliputi potensi bahaya hazardus tentang K3. Ya, potensi hazardus atau potensi bahaya ini meliputi ada 5 potensi, yaitu pertama potensi fisik, bahayanya dari untuk fisik. Yang kedua itu potensi bahaya dari kimia, yang ketiga potensi bahaya biologi, yang keempat potensi bahaya ergonomi, yang kelima yaitu potensi bahaya psikososial. Ya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu potensi bahaya fisik. Ya, bahaya fisik ini apa sih? Bahaya yang ditimbulkan akibat adanya bersentuhan dengan fisik secara langsung antara pekerja dan juga pekerjaan. Yaitu pertama, yaitu bahaya bising. Bising bisa terjadi pada saat kita bekerja, yaitu dengan definisinya, yaitu bising yaitu bunyi yang kehadirannya dianggap mengganggu pendengaran. Berdampak pada penggangguan pada pendengaran. Contohnya ketika di industri, kita mendengarkan suara mesin yang sangat bising, yaitu mesin-mesin, contohnya generator, dan lain-lainnya, seperti itu. Yang kedua itu getaran. Getaran adalah suatu peristiwa bolak-balik secara teratur suatu benda melalui suatu titik seimbang. Ya, getaran itu biasanya di industri juga banyak terjadi pada mesin-mesin ataupun alat yang digunakan oleh pekerja untuk melakukan pekerjaannya. Halnya gergaji mesin, dan juga bor, dan segala macam yang berhubungan dengan mesin yang mempunyai getaran-getaran. Nah, untuk potensi bahaya ini, bahayanya untuk para pekerja itu ketika dia melakukan pekerjaan secara terus-menerus. Dia akan berdampak penyakit yaitu hand arms vibration syndrome, yaitu tangannya akan sindrom seperti bergetar gitu karena keterbiasaan kita melakukan menggunakan alat yang selalu bergetar seperti itu. Yang ketiga itu potensi bahaya fisik, yaitu pencahayaan ya. Pencahayaannya itu yang kita dapat ketahui adalah kepadatan dari suatu berkas cahaya yang mengenai suatu permukaan. Nah, pencahayaan yang bagus itu tidak mungkin berbahaya bagi suatu pekerja ya. Namun ini bisa berbahaya ketika pencahayaan ini tidak sesuai dengan pekerjaan ataupun tidak sesuai di lapangannya gitu. Yaitu misalkan penggunaan pencahayaan yang berlebih dan pekerjaan yang dilakukan secara terus-menerus menggunakan cahaya, dan itu akan menimbulkan sakit kepala, sakit stres, dan juga mata akan cepat lelah ya, kelelahan kerja seperti itu. Oleh sebab itu pencahayaan ini harus diatur agar pekerjaannya itu bisa berlaku dengan pekerjaannya itu bisa berjalan dengan semestinya. Dan yang keempat yaitu radiasi layar komputer. Radiasi layar komputer sama halnya dengan pencahayaan, yaitu mengeluarkan pencahayaan yang dapat menimbulkan mata lelah, merah, kering, dan iritasi, hingga pandangan kabur. Nah, penyakitnya itu computer vision syndrome, yaitu kita keseringannya melihat layar komputer, sehingga mata kita terasa tidak kuat lagi gitu melihat layar komputer karena keseringan. Nah, makanya itu beban pekerjaan dan juga beban kerja itu harus diatur setiap harinya oleh perusahaan untuk para pekerja agar tetap pekerjaannya itu tetap berjalan dengan semestinya gitu. Karena pekerjaan terus-menerus inilah yang menyebabkan potensi-potensi bahaya, khususnya ruang lingkupnya fisik ya. Karena dari pendengaran kita, dari fisik-fisik kita, dan juga mata, itu bisa terjadi. Dan yang terakhir itu potensi bahaya elektrik.
yaitu bisa terjadi ketika di industri ataupun di lapangan kita kerja, yaitu bahaya elektrik, yaitu bahaya yang disebabkan oleh listrik itu. Nah, listrik itu harus kita ketahui apa sih listrik itu, suatu energi yang berpengaruh terhadap kehidupan pada manusia sehari-hari. Nah, namun bisa berbahaya apabila kita tidak waspada gitu atau tidak melakukan K3 terhadap elektrik ataupun listrik tersebut gitu. Nah, ini bisa terjadi kejut listrik atau kesetrum yang mengakibatkan cacat fisik hingga kematian. Nah, berikut ini adalah 5 potensi-potensi bahaya hazard K3 yang melingkupi fisik. Nah, K3 ini mengatur agar kita ini bisa menghindari faktor-faktor kecelakaan, faktor-faktor pekerjaan yang melingkupi antara pekerjaan dan pekerja itu bisa sesuai dengan SOP dan juga sesuai dengan aturan-aturan yang diatur oleh kementerian ataupun instansi yang berlaku gitu. Selanjutnya kita masuk ke potensi bahaya kimia. Ya, potensi bahaya kimia itu potensi yang bisa kita ketahui itu biohazard ya, yaitu potensi bahaya yang diakibatkan oleh bahan-bahan kimiawi atau bahan-bahan yang terjadi ada antara perubahan senyawa. Nah, salah satu yang pertama itu partikel debu. Partikel debu adalah partikel padat yang berukuran sangat kecil yang dibawa oleh udara. Nah, partikel debu ini bisa terjadi di mana saja karena bahan kimia ataupun debu ini berada di mana saja itu. Namun tidak dapat dipungkiri pada saat kita bekerja kita harus melihat situasi kondisi pekerjaan kita ini berdampak dampaknya itu untuk partikel debunya bagaimana, apakah debunya banyak atau tidak. Nah, kita harus tetap menggunakan APD kita gitu. Contohnya pada saat kita di industri, di pabrik gitu. Contoh pabrik kayu, pasti kan di sana ada debu-debu dari pemotongan-pemotongan kayu. Nah, itu bisa berdampak pada lingkungan dan fisik bagi manusia seperti pernapasan dan penglihatan. Nah, untuk lingkungannya, bahan-bahan dari industri tersebut yang belum teratur dari cara pembuangannya. Nah, itu bisa saja terjadi apabila tidak ada pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan pekerjaan industri yang menggunakan bahan-bahan kimia. Nah, partikel debu ini bisa mengganggu pernapasan dan penglihatannya itu, maka kita antisipasinya selalu menggunakan masker pada saat bekerja, kacamata pelindung apabila dibutuhkan pada saat pekerjaan-pekerjaan yang kita memerlukan ketika di lapangan itu memerlukan kacamata pelindung. Yang kedua itu adalah cairan desinfektan. Nah, ya kita ketahui cairan desinfektan ini itu cairan yang dari senyawa kimia ya. Nah, potensi bahayanya itu apa sih? Yaitu seperti alkohol, aldehida, klorin, iodin, oksidator, fenol, etilen oksida yang berdampak pada pencemaran lingkungan dan kesehatan fisik. Nah, itu pencemaran lingkungannya ketika bahan-bahan tersebut yang digunakan dibuangnya sembarangan seperti itu, dan bisa terjadi juga kebakaran pada saat bekerja karena bahan-bahan kimianya ini terjatuh di lantai dan terkena bahan-bahan yang mudah meledak seperti itu. Nah, ini bisa saja terjadi di lapangan. Oleh sebab itu kita harus antisipasi itu agar tidak terjadi pada saat pekerjaan untuk di lapangannya, dan ini juga bisa menyebabkan kesehatan fisik kita terganggu gitu.
karena penggunaan bahan kimia ini bisa terjadi iritasi pada kulit, bisa terjadi kematian apabila kita tidak waspada terhadap bahan-bahan kimia yang berbahaya, yang bisa menyebabkan kelumpuhan dan sebagainya macamnya seperti itu. Dan selanjutnya itu yang ketiga itu uap. Uap itu yang dapat kita ketahui adalah titik-titik dari benda cair di udara yang terkondensasi. Nah, yaitu uap ini adalah perubahan senyawa ya, dari senyawa itu bisa berubah menjadi dari cairan, bisa berubah menjadi asap sebagai macamnya. Nah, ini bisa terjadi di tempat kita bekerja gitu. Nah, bahayanya itu uap ketika kita menghirupnya secara berlebihan ketika bekerja, kita terkena mata, sebagai macamnya, dan juga uap yang terjadi di pabrik, di industri, seperti pembuangannya, nah itu bisa juga menyebabkan pencemaran lingkungan gitu, dan juga bisa menyebabkan kebakaran apabila tekanan uap yang terjadi di suatu industri atau pekerjaan itu tidak tidak di tidak di tidak dikontrol secara terus-menerus gitu, karena maupun potensi bahaya dari fisik, bahaya kimia, itu ada faktor-faktor lainnya, yaitu faktor operasinya juga, yaitu manusianya, apakah kelalaian pekerjanya. Nah, itu bisa terjadi apabila pekerjanya itu tidak sesuai bekerja dengan semestinya, seperti itu. Dan juga ada vapor ya. Vapor itu uap air. Nah, ini berdampak bisa berdampak bagi manusia juga, yaitu pertama itu ledakan yang berdampaknya itu bisa ledakan uapnya itu dari panas yang dilakukan dari kontaknya itu dari air yang diatur, misalkan itu di pabrik ya, misalkan ada steam turbin. Nah, itu biasanya kan dia dari cairan itu dia menimbulkan uap gitu, uap dari air tersebut. Nah, itu kan ada panasnya. Nah, ini bisa terjadi, contohnya di lapangan pekerjaan gitu. Nah, ada contohnya itu ketika teman saya bekerja magang di lapangan. Nah, itu ada orang magang itu dia ingin tahu gitu turbin itu kayak gimana, dia mendekat ke arah turbinnya gitu. Nah, sedangkan itu panas dan itu jadi melepuh gitu badannya dia karena dia mendekati turbin tersebut gitu. Nah, itu yang bisa terjadi terhadap kelalaian manusianya gitu. Makanya itu potensi-potensi bahayanya itu, bahaya fisik, bahaya kimia itu sangat berhubungan, sangat kuat ya. Karena ada faktor-faktornya juga. Faktor manusia salah satunya. Nah, ini tentang potensi bahaya kimia. Selanjutnya kita lanjut ke potensi bahaya biologi, yaitu bahaya yang disebabkan oleh makhluk hidup. Ya, manusia juga bisa dikatakan makhluk hidup. Namun kita di sini melingkupi makhluk hidup yang lainnya, yaitu melingkupi virus, jamur, bakteri, dan bahaya binatang lainnya. Nah, maupun tumbuhan dan binatang ini berbahaya ketika pekerjaannya ataupun tempat kita bekerja itu lalai terhadap keselamatan pekerjaan atau keselamatan kerja kita di lapangan gitu. Nah, pertama itu kita bahas yaitu virus. Virus ini adalah organisme parasit yang dimana ia membutuhkan inang untuk bertahan hidup. Nah, tidak dapat dipungkiri sekarang ini kita di masa pandemi ya, bahaya salah satu contohnya bahaya COVID. Nah, ini virus bisa terjadi di mana saja gitu. Tidak hanya di lapangan, bahkan di rumah pun bisa terjadi. Yang dampaknya ini terhadap manusianya. Nah, jadi manusianya lah yang terdampak akibat virus tersebut. Nah, yang kedua itu jamur.
Nah, jamur ini adalah salah satu mikroorganisme penyebab penyakit pada manusia. Nah, ini bisa terjadi ketika pekerjaan tersebut disebabkan oleh jamur, yaitu penyakitnya itu disebut mikosis. Nah, jamur ini bisa terjadi pada manusia apabila pekerjaannya itu tidak melakukan APD dengan SOP yang benar gitu. Contohnya di pekerjaan lapangan dia sering berkena dengan air dan airnya itu misalkan kotor. Nah, dia tidak menggunakan sepatu bootnya gitu. Nah, itu bisa menyebabkan jamur di kakinya itu. Salah satu contohnya seperti itu sih. Nah, yang selanjutnya itu yang ketiga bakteri. Bakteri ini apa sih? Bakteri ini adalah mikroorganisme yang bersel satu yang dapat hidup di berbagai tempat dan keadaan. Nah, sama halnya dengan virus dan juga jamur. Namun virus dan bakteri ini sangat berkaitan ya, dalam artian tidak bisa dilihat dengan mata kita, namun ada keberadaannya gitu. Nah, bakteri ini bisa terjadi ketika tempat kerja kita yang kotor. Nah, itu bisa menimbulkan penyakit bagi pekerjanya. Salah satu contohnya seperti itu. Yang selanjutnya itu ada bahaya dari binatang. Ya, binatang bisa jadi berbahaya, bisa saja terjadi terhadap pekerjaan yang kita lakukan gitu. Nah, bahaya bagi pekerjanya itu misalkan kita bekerja di konstruksi di tengah hutan lah. Nah, di sana masih banyak nyamuk malaria sebagai halnya, dan juga banyak hewan-hewan buas tidak tahu apakah di situ aman atau tidak, karena masih hutan. Salah satu contohnya seperti itu. Nah, itu bisa saja terjadi pada saat kita bekerja di lapangan gitu. Contohnya misalkan konstruksi di tengah hutan segala macamnya, pembuatan jalan tol segala macamnya. Itu bisa saja terjadi. Nah, dan yang kena dampaknya itu ya manusianya gitu. Dan juga kelalaian manusia yang tidak menjaga kesehatannya seperti itu. Yang ketiga itu potensi bahaya dari yang keempat ya, ergonomi ya. Ergonomi ini adalah apa sih? Ergonomi adalah suatu studi yang berhubungan antara pekerjaan dan juga dengan manusianya gitu. Jadi bahaya yang diakibatkan yaitu akibat posisi bekerja yang tidak benar. Nah, ini juga didukung dengan desain kerja yang salah serta penempatan posisi bahan yang tidak sesuai. Nah, salah satu contohnya melakukan pekerjaan yang tidak sesuai. Kita sering kerja di depan laptop ataupun komputer, namun posisi kita tidak dibuat senyaman mungkin, dan juga kita mengangkat barang-barang berat, namun tidak menggunakan alat, dan itu bisa menyebabkan bahaya ergonomi. Nah, bahaya ini bisa saja terjadi terhadap pekerja apabila pekerja itu tidak mengikuti peraturan K3 yang berlaku gitu. Karena semua pekerjaan pastinya sudah dibuat K3-nya dengan SOP yang berlaku. Nah, ini yang bisa kita ketahui tentang ergonomi. Selanjutnya itu bahaya psikososial, yaitu bahaya yang diakibatkan oleh terganggunya psikologis kita akibat banyak hal dari pekerjaan ataupun sosial pekerjaan kita. Nah, sosial pekerja. Jadi contohnya itu akibat kita stres, banyaknya pekerjaan, konflik dengan rekan kerja kita, shift yang tidak beratur dengan jamnya yang sangat banyak segala macamnya, dan juga beban-beban pekerjaan yang banyak numpuk hingga karir maupun kekerasan dan juga pelecehan seksual bisa saja terjadi, dan pengucilan ataupun intimidasi, dan menyebabkan emosi kita terganggu hingga kita jadi mudah murung dan sebagainya macamnya gitu. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan
melingkupi dari potensi bahaya hazardus ya, melingkupi K3 dari 5 potensi-potensi yang dapat kita ketahui. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.